Pemerintah sudah menyelesaikan draft final versi pemerintah. PHK-nya sekarang sudah masuk ke harmonisasi dengan antar lembaga. Diharapkan nanti kalau draft dari versi pemerintah sudah matang, kita akan ajukan ke Presiden untuk mendapat surat penugasan pembahasan bersama DPR. Baik, Ya. sampai sejauh ini undang-undangnya berubah di bagian mana? Mungkin boleh dijelaskan, Pak. Ya, tadi Pak Misbakun menjelaskan di Undang-Undang P2SK itu dibedakan. Kalau sekarang agak kurang jelas antara koperasi yang kita sebut sebagai open loop dan yang closed loop. Kalau yang closed loop ini adalah koperasi yang tadi Pak Misbakun menyampaikan dari anggota untuk anggota oleh anggota. Tetapi memang ada praktek koperasi yang seperti di Indosuria ini. Itu juga, jadi kalau kita lihat misalnya di daftar buku anggota itu jumlahnya 6.000, tetapi mungkin yang mengklaim itu lebih dari itu ya Pak. Ini karena kemudian juga seperti tadi, apakah kami juga nanti minta konfirmasi lagi dari Pak Hasan, apakah waktu masuk itu kepada koperasi langsung ataukah kepada grup Indosuria. Karena ini kita juga sudah menengarai sejak Pak Teten menjadi Menteri Koperasi, kita menengarai ada koperasi-koperasi yang didirikan oleh grup atau konglomerasi keuangan, ada yang memang organik dari bawah. Nah ini kalau yang dari grup ini, konglomerasi ini biasanya ini jadi open loop, jadi bisa pindah-pindahkan gitu. Tadinya mungkin di sekuritas atau di investasi, dipindahkan ke koperasi dan sebagainya begitu. Nah, dalam Undang-Undang Koperasi sejalan dengan Undang-Undang P2SK, maka kita akan bedakan ini jenis koperasi yang open loop dan yang closed loop. Yang open loop nanti diawasi oleh OJK, sedangkan yang closed loop yang dari anggota oleh anggota ini nanti diawasi oleh koperasi. Nah, permasalahan yang kedua adalah di Undang-Undang Nomor 2592 tidak ada statement yang jelas atau perintah yang jelas dari undang-undang untuk tentang pengawasan. Ini karena koperasi ini kita semangatnya sesuai Undang-Undang Dasar itu semangat gotong royong, semangat ekonomi kekeluargaan yang sifatnya ini adalah memang gerakan, kita sebut gerakan koperasi. Nah, oleh karena ini sifatnya gerakan, maka undang-undang ini sudah terlalu lama, Undang-Undang 92. Jadi gerakan koperasi itu ya mendorongnya itu pembinaan, memberikan kemudahan perizinan, pembinaan kepada koperasi. Jadi berpikir bahwa para pelaku koperasi ini adalah orang-orang baik. Tapi ternyata para pelaku ini ya ada yang baik, ada juga yang orang-orang ini yang sifatnya melakukan kejahatan. Nah sehingga kita pada undang-undang yang baru ini kita ingin pengawasan itu diperkuat ya. Jadi hampir mirip seperti pengawasan di sistem keuangan di perbankan maupun asuransi lah gitu. Jadi tidak cuma pembinaan tetapi nanti ada ekosistemnya, ada pengawasnya, ada LPS-nya, ada Apex-nya, seperti itu. Pak Misbakun, ini tadi kita sudah mendengar penjelasan dari pemerintah. Dan kalau kita lihat memang pemerintah meminta pengertian DPR juga. Ini agar bisa mempercepat revisi Undang-Undang Koperasi. Bagaimana tanggapan Anda, Pak Misbakun? Silakan. Pada saat kita membahas Undang-Undang P2SK, memang ada keinginan untuk dibundling di sana mengenai koperasi ini. Tapi kita sampaikan bahwa P2SK itu adalah pengembangan dan penguatan sektor keuangan, bukan pengembangan dan penguatan sektor koperasi. Jadi kemudian kita meminta untuk dibuatkan undang-undang terpisah yang memang khusus koperasi. Kalau kemudian bahasa di publiknya pemerintah mengatakan bahwa meminta DPR. Bapak Agus sendiri sudah mengatakan sejak undang-undang yang sudah sangat tua itu kan sudah pernah dibuatkan dan kemudian total seluruh undang-undang itu dibatalkan sama MK. Karena tafsir yang berbeda soal pemahaman koperasi sebagai sebuah gerakan kegotong royongan dalam sistem ekonomi Indonesia. Nah, jangan sampai kemudian tafsir koperasi pemerintahan zaman Pak Jokowi yang dibatalkan MK kemudian berulang kembali. Nah, ini saya mengingatkan kembali. Jangan sampai setiap rezim itu mempunyai tafsir yang berbeda-beda tentang koperasi. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga tentang hal satu, bahwa
seakan-akan Kementerian Koperasi itu tidak punya fungsi pengawasan. Memang di undang-undangnya memang tidak ada fungsi pengawasan, tapi mereka boleh mengizinkan dan boleh membubarkan. Kalau mengizinkan dan membubarkan boleh, membubarkan itu basisnya apa? Kalau bukan pengawasan. Nah, kalau mau dikatakan ada LPS-nya, ada apa dan sebagainya, saya takutnya kemudian rezim ini mentafsirkan sendiri pengawasan koperasi itu. Gitu. Nah, ini harus hati-hati, Pak. Jangan sampai kemudian kita ini karena Bapak ini lahirnya itu sebagai seorang pengawas di PPATK dan sebagainya, kemudian lahir pengawasan. Itu. Nah, inilah kalau menurut saya, ini yang harus kita. Kalau kemarin mereka minta ada kalimat pengawasan di dalam Undang-Undang Koperasi, kita menolak. Bukan berarti kita tidak peduli atau tidak, bukan. Karena rezimnya bukan rezim itu. Itulah, inilah kalau menurut saya, versinya pemerintah itu harus mengundang siapa? Mengundang semua aktivis koperasi. Itu. Karena apa? Saya lihat Kementerian Koperasi ini sibuk ngurusin UMKM, nggak sibuk ngurusin koperasi. Padahal Kementerian Koperasi dan UMKM, koperasinya dulu, UMKM-nya belakangan. Itu. Saya khawatirnya orang-orang di Kementerian Koperasi ini kehilangan roh jati diri koperasi itu seperti apa marwahnya. Itu. Jangan sampai kemudian tafsirnya itu berbeda, ya kan? Tafsir mengenai koperasi mereka itu berbeda dengan akar yang disampaikan oleh para pendiri bangsa yang memasukkan koperasi itu sebagai sokok guru ekonomi. Ketika kekuatan modal oleh segelintir orang itu ingin oleh para pendiri bangsa itu dirubah menjadi sebuah sifat kegotong royongan. Oleh siapa? Oleh seluruh anak bangsa untuk membentuk badan usaha namanya koperasi. Nah, kemudian kalau kemudian tadi istilah open loop, close loop dan sebagainya itu bukan istilah baru bagi kami. Kami sudah membicarakan itu lama. Tetapi sebenarnya koperasi itu yang paling utama adalah untuk anggota dari anggota untuk anggota. Itu. Nah, itu yang harus ditekankan yang utama. Jangan kemudian yang ditekankan adalah pengawasan. Kalau tidak kemudian seakan-akan undang-undang tidak ada pengawasan, kemudian minta semantik khusus tentang pengawasan. Pengawasan yang model apa kalau begitu?